Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami yaitu Sam Waterproofing Indonesia. Channel yang khusus membahas mengenai waterproofing serta harganya. Nah, kali ini kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Raisena. Berapa lama dak harus dikeringkan sebelum aplikasi? Ini maksudnya untuk dak baru ya Kak ya. Jadi begini, secara umum, dak beton harus dikeringkan minimal 14 hari, tetapi lebih aman 21 sampai 28 hari atau 1 bulan lah sebelum dilakukan aplikasi waterproofing. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kadar air di dalam beton sudah stabil sehingga lapisan waterproofing bisa menempel dengan sempurna gitu ya Kak Raisena ya. Jadi proses pengeringan dak beton setelah pengecoran, beton kan mengalami proses yang disebut namanya curing atau pengerasan beton. Nah, pada tahap ini, beton masih mengandung banyak air yang pertama. Yang kedua, struktur beton masih berproses mengeras. Yang ketiga, permukaan belum stabil untuk dilapisi coating. Nah, jika waterproofing dipasang terlalu cepat, biasanya akan terjadi yang pertama pasti lapisan menggelembung Kak ya. Jadi yang kedua pasti mengelupas, yang ketiga daya rekat lemah. Kapan sih waktu ideal aplikasi waterproofing? Nah ini dia umumnya di proyek bangunan ya kak ya. 7 hari beton mulai mengeras tapi masih terlalu basah. Nah umur 14 hari bisa mulai aplikasi ringan. Nah umur 21 sampai 28 hari, nah ini kondisi paling ideal untuk waterproofing. Makanya banyak aplikator profesional menunggu sekitar 3 sampai 4 minggu atau 1 bulan ya kayak lebih bagus. Cara cek dak sudah siap waterproofing bagaimana sih? Nah, ini ada beberapa tanda dak sudah siap. Yang pertama, permukaan sudah kering. Yang kedua, tidak ada genangan air. Yang ketiga, beton sudah tidak lembab. Yang keempat, retak besar sudah diperbaiki. Nah, ini biasanya juga dilapisi tes siram, dilakukan ya tes siram air sebelum aplikasi. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya dak beton sebaiknya dikeringkan minimal 14 hari ya Kak Raisena ya. 14 hari atau lebih bagusnya ya idealnya 21 sampai 28 hari. Lebih gampangnya 1 bulan lah seperti itu ya sebelum waterproofing supaya hasilnya kuat dan tahan lama. Nah, cuman kalau daknya udah dak lama, ini tidak perlu menunggu lama. Cukup cuaca bagus, kan ada nih. Ada alat pengering namanya ya, tinggal di kayak untuk pengering rambut lah harganya gitu ya, tinggal disemprotkan aja nih kering kalau dak lama. Tinggal dibersihkan, dikeringkan, kemudian dilapisi waterproofing. Nah, menggunakan aspal emulsion atau aspal cair itu ya kayak. Jadi bedanya kalau dak baru menunggu 30 hari biar sempurna. Kalau udah lama ya langsung digas hari itu aja, hari itu juga nggak apa-apa. Yang penting cuaca terang begitu ya. Kak Risyana semoga jawabannya membantu. Baik, di sini akan kami ulang ya. Apa sih sebenarnya waterproofing itu? Waterproofing adalah metode atau proses untuk membuat suatu permukaan menjadi kedap air sehingga air tidak bisa meresap atau menembus ke dalam struktur bangunan. Nah, itu teman-teman ya. Biasanya waterproofing digunakan pada bagian bangunan yang sering terkena air atau hujan. Nih contoh nih area yang membutuhkan waterproofing. Biasanya itu dak beton atau atap beton ya teman-teman ya. Dinding gedung atau dinding rumah atau lain-lain lah ya. Nah, bagian dak ini biasanya bagian ini paling sering bocor karena terkena hujan dan panas setiap hari tanpa waterproofing, air bisa meresap lewat retakan rambut dan lain-lain. Ini untuk dak beton, atap beton maupun dinding ya teman-teman ya. Nah yang kedua apa saja sih yang membutuhkan waterproofing? Yang kedua itu kamar mandi. Nah area shower dan lantai kamar mandi kan wajib nih dilapisi waterproofing supaya apa? Supaya air tidak merembes ke bawah dan menyebabkan plafon bocor. Nah yang ketiga biasanya area apa aja sih yang butuh waterproofing? Nah yang ketiga ini biasanya kolam renang teman-teman. Jadi tanpa waterproofing, air kolam bisa meresap keluar dan menyebabkan keretakan struktur. Nah, itu dia ya. Jadi area mana aja yang perlu di waterproofing. Dak beton, atap beton, dinding, kubah, nah dan lain-lain ya. Kamar mandi, kolam renang, atap dan lain-lain yang perlu di waterproofing. Nih jenis-jenis waterproofing umum nih yang digunakan apa aja sih? Nah yang biasanya pertama coating atau membran cair diaplikasikan pada kuas atau roller diaplikasikan ya coating. Yang kedua membran bakar. Ini dibakar dan ditempelkan di permukaan beton.
Yang ketiga integral waterproofing. Nah, ini dicampur langsung ke dalam adukan beton. Ini biasanya dicampur langsung ya teman-teman ya. Nah, yang keempat ini injeksi waterproofing. Nah, untuk mengatasi retakan yang sudah bocor. Nah, yang kelima ini dengan menggunakan aspal cair atau aspal emulsi ini terbaru itu yang kami gunakan. Nah, kenapa sih waterproofing penting? Nah, yang pertama pasti untuk mencegah kebocoran, yang kedua melindungi struktur bangunan, yang ketiga menghindari jamur dan lembab, yang keempat menghemat biaya perbaikan jangka panjang. Itu teman ya. Kalau dijelaskan sederhana begini, waterproofing itu seperti jas hujan untuk bangunan, itu melindungi supaya tidak bocor. Nah, itu ya teman-teman ya. Untuk info lengkap, teman-teman bisa langsung menghubungi kontak kami di nomor 0821 34358787 untuk tanya-tanya mengenai jasa waterproofing, harga jasanya, dan lain-lain. Oke teman-teman ya, terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.